Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hoiratinesa dengan akhiran NIM 054 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Kecelakaan Kerja di Tambang Batu Bara, Analisis Kasus Indonesia dan Spanyol dalam Perspektif K3. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah MSDM 1, Ibu Zainiatul Afifah, SEIMM, dan teman-teman yang membantu dalam proses pembuatan video ini. Alasan saya memilih topik K3 karena kecelakaan kerja bukan hanya soal teknis, tetapi soal tanggung jawab moral perusahaan terhadap pekerjanya. Sebelum masuk ke kasus, saya ingin menekankan bahwa industri pertambangan adalah salah satu sektor dengan resiko kecelakaan paling tinggi. Karena itu, K3 bukan hanya pelengkap, tapi fondasi utama operasional. Dua kasus yang akan saya bahas ini di Indonesia dan Spanyol bisa jadi contoh bagaimana kegagalan pengendalian risiko berdampak langsung pada keselamatan pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa dikenal dengan K3 menjadi aspek penting dalam industri pertambangan karena aktivitasnya memiliki risiko yang tinggi bagi pekerja. Dua kecelakaan fatal pada tahun 2025 yaitu insiden di PT RMKO di Indonesia dan ledakan tambang Cerredo di Spanyol menunjukkan bahwa kegagalan pengendalian risiko dapat berakibat serius. Melalui perbandingan dua kasus ini, kita dapat melihat bagaimana penanganan dilakukan serta apa yang bisa dipelajari untuk memperkuat standar K3 di Indonesia. Pertama, kita masuk ke dalam kronologi kasus Indonesia di PT RMKO. Pada tanggal 25 Oktober 2025, di Jalan Khusus Angkutan Batubara milik PT RMKO di kilometer 27, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan seseorang, foreman hauling, meninggal dunia. Korban dilaporkan tertimpa kendaraan truk besar dalam aktivitas operasional angkutan batubara. Kejadian ini memicu sorotan publik karena diduga kurangnya pengawasan penerapan prosedur keselamatan yang tidak konsisten. Di PT RMKO, kecelakaan ini terjadi di jalur operasional yang sebenarnya termasuk area beresiko tinggi. Peristiwa ini menunjukkan adanya celah di pengawasan alat berat, terutama kondisi antar operator dan pengawas. Jadi bukan sekedar kecelakaan, tapi kegagalan sistem pengendalian bahaya. Yang kedua, kita masuk ke dalam kronologi kasus Spanyol tambang Cerredo. Sementara itu, pada tanggal 31 Maret 2025, sebuah ledakan terjadi di Cerredo Coal Mine di Degana, Asturias, Spanyol. Ledakan tersebut menewaskan 5 pekerja yang melukai 4 lainnya. Insiden ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.30 pagi waktu setempat dan dipicu oleh ledakan di area bawah tanah tambang, yang menurut penyelidikan awal kemungkinan terkait gas metana atau fire damp yang mudah meledak di lingkungan tambang. Kasus Spanyol berbeda jenis karena terjadi di bawah tanah. Ledakan gas metana adalah risiko klasik yang sudah diketahui di industri tambang. Artinya, sistem deteksi dan ventilasinya seharusnya mampu mengantisipasi. Ledakan ini menunjukkan bahwa meski teknologinya lebih maju, ketika pengawasan longgar, tragedi tetap bisa terjadi. Lanjut ke analisis perbandingan dan penanganan kasus Indonesia dan Spanyol. Penanganan insiden di Indonesia dan Spanyol menunjukkan perbedaan yang cukup jelas. Pada kasus PT RMKO, respon awal perusahaan lebih bersifat reaktif, berfokus pada evakuasi dan penyelidikan internal tanpa keterlibatan ahli independen secara langsung.
Sementara pada kasus ledakan di tambang Ceredo, Spanyol, pemerintah segera menutup area tambang, menghadirkan tim teknik khusus, dan membuka proses investigasi secara transparan. Walaupun Spanyol memiliki teknologi keselamatan yang lebih maju, seperti deteksi gas metana, insiden tersebut tetap menegaskan bahwa teknologi harus didukung oleh pengawasan dan audit rutin. Sebaliknya, kasus Indonesia memperlihatkan lemahnya disiplin SOP dan pengawasan operasional di lapangan. Perbedaan paling menonjol adalah cara kedua negara merespon. Di Indonesia, perusahaan cenderung menyelesaikan secara internal terlebih dahulu, sedangkan di Spanyol, investigasi langsung melibatkan pemerintah, ahli keselamatan, dan dipublikasikan kepada publik. Pendekatan ini menunjukkan komitmen yang berbeda terhadap transparansi dan standar keselamatan. Penyebab fundamental dan dampaknya. Pada kasus PT RMKO, kecelakaan terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap penggunaan alat berat dan penerapan SOP yang tidak konsisten di lapangan, termasuk minimnya kontrol terhadap mobilisasi kendaraan besar di area kerja. Di sisi lain, ledakan di Spanyol menunjukkan resiko yang muncul dari kondisi bawah tanah seperti gas metana yang tidak terdeteksi atau gagal dikendalikan, yang berbahaya bagi pekerja. Kedua kejadian ini menimbulkan korban jiwa dan luka serius, serta menimbulkan kritik publik terhadap penerapan sistem K3 di lokasi operasi. Dua kasus ini sama-sama punya pola. Ada tanda bahaya yang sebenarnya bisa diantisipasi. PT RMKO menghadapi masalah disiplin SOP, sedangkan Spanyol menghadapi kegagalan sistem ventilasi dan deteksi gas. Dampaknya sama, korban jiwa dan kerugian besar. Yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik pada manajemen operasional. Untuk mencegah kejadian serupa, perusahaan tambang di Indonesia perlu memperkuat budaya keselamatan kerja dengan memastikan SOP benar-benar dijalankan di lapangan, bukan hanya sebagai formalitas. Audit keselamatan independen harus dilakukan secara rutin, termasuk pemeriksaan terhadap vendor atau pihak ketiga yang beroperasi di area tambang. Selain itu, penggunaan teknologi seperti sensor bahaya, sistem pemantauan gas, dan navigasi alat berat perlu dioptimalkan untuk mendeteksi ancaman sejak dini. Pemerintah juga perlu menetapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang lalai dalam menerapkan K3 agar terciptanya efek jera. Rekomendasi yang saya berikan tidak hanya berbasis teori, tapi juga praktik lapangan. Poin pentingnya adalah penegakan SOP, audit keselamatan yang independen, dan penggunaan teknologi yang benar-benar dipakai, bukan hanya dipasang sebagai syarat. Selain itu, pengawasan terhadap vendor perlu diperketat, karena banyak kecelakaan justru terjadi di area yang dilibatkan pihak ketiga. Kesimpulan, kedua insiden di tambang batubara menunjukkan bahwa resiko di industri pertambangan sangat tinggi jika manajemen keselamatan tidak berjalan secara konsisten. Kasus di Indonesia mengingatkan bahwa prosedur keselamatan harus dipatuhi setiap hari, bukan hanya dipenuhi secara administratif. Sementara itu, tragedi di Spanyol menunjukkan bahwa teknologi canggih perlu didukung oleh pengawasan yang kuat dan audit berkala. Kunci utama dari setiap kebijakan K3 adalah memastikan setiap pekerja pulang dalam kondisi aman setiap hari. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata dan pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.